Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama dengan saya Eko Arianto. Kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Ya, sebelumnya kita untuk fungsi kuadrat sudah membahas mengenai pembahasan apa itu fungsi kuadrat dan juga membuat grafiknya dan hal-hal lain yang mengenai kurva dari fungsi kuadrat. Setelah itu juga ada fungsi penawaran, fungsi permintaan, ada keseimbangan pasar, dan juga ada pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya yaitu pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar fungsi kuadrat. Nah, oke, langsung saja ke materinya. Nah, jadi dari layar, jadi keseimbangan pasar setelah adanya subsidi, ini akan terjadi perubahan pada fungsi penawaran. Nah, ini hampir sama pada yang pengaruh pajak ya. Pada pajak juga yang berubah nanti pada fungsi penawarannya. Nah, di sini ada perbedaannya. Jika subsidi per unit adalah S per unit, ya. Kalau pajak kan simbolnya T ya. Nah, di sini subsidi simbolnya adalah S, S-nya kapital. Maka fungsi penawaran setelah subsidi adalah sebagai berikut. Nah, ini hampir mirip juga, bedanya adalah pada ininya. Nah, jadi tergantung dari persamaannya. Kalau P sama dengan, kita pakai yang atas. Kalau Q sama dengan, pakai yang bawah. Jadi ini fungsi penawaran. Kalau bentuknya PS, PS ini berarti penawarannya ya, FQ. Nah, ini tinggal sudah subsidinya ini adalah FQ kurangi S. Nah, kalau pajak kan ditambah ya, tambah dengan T. Kalau di sini kurangi dengan S. Kalau persamaannya Q sama dengan, di sini QS sama dengan HP. Nah, di sini untuk variabelnya itu nanti ditambah dengan S. Nah, kalau yang pajak dikurangi dengan T ya pajaknya. Kalau ini tambah dengan subsidinya. Tinggal kebalikannya. Kalau pajak kan beban ya bagi konsumen. Kalau subsidi kan ibaratnya mendapatkan. Makanya itu seperti lawannya. Ya, kita langsung aja ke rumusnya. Nah, di sini keseimbangan pasar sebelum subsidi. Ya, ini rumusnya sama seperti yang pada pajak ya. Sebelum subsidi sama pajak itu sama. Kalau persamaan penawaran sama permintaannya Q, kita pakai QD sama dengan IS. Ya, QD-nya itu punya permintaan. Ya, kalau pakainya P, pakainya PD sama dengan PS. Ya, PD permintaan, PS-nya adalah penawaran. Nah, untuk keseimbangan pasar setelah subsidi kita pakai nah ini QD sama dengan QS. Nah, tadi yang saya sampaikan yang berubah adalah fungsi penawarannya. Ini nanti QS absen itu didapat dari mana? Dapatnya dari ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini. Nah, kalau kita pakainya P, soalnya P sama dengan fungsi kuadrat PD sama dengan PS absen. PS absen didapat dari ini. Nah, jadi persamaan dari PS-nya dikurangi dengan subsidi per unit. Ya, ingat per unit, jangan sampai lupa. Berikutnya adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Sebenarnya SB. SB sama dengan S kali QSB. S-nya adalah subsidi per unit yang diberikan pemerintah. QSB-nya adalah jumlah keseimbangan pasar setelah subsidi. Nah, subsidi yang diterima oleh konsumen, SB cons, ini adalah PE kurangi PSB kali dengan QSB. Berarti harga sebelum mendapatkan subsidi dikurangi dengan harga setelah mendapat subsidi, hasilnya dikalikan dengan jumlah setelah mendapatkan subsidi. Yang terakhir, subsidi yang diterima oleh produsen adalah SB Prod. Ini adalah tinggal mengurangkan antara subsidi yang diberikan oleh pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diterima atau dinikmati oleh konsumen. Nah, seperti ini. Nah, ini keterangannya ada di sebelah ini kalau banyak masih bingung. Ya. Nah, biar lebih jelas seperti biasa, setelah materi kita ada contoh soal ya, sekalian pembahasannya. Oke, bisa dicermati di layar, bisa dilihat dari fungsi permintaan P sama dengan 300 min 12 Q kuadrat dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 20 Q kuadrat tambah dengan 4Q tambah 12. Jika pemerintah memberikan subsidi 150 per unit, tentukan yang A harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum subsidi, kalau yang B sama tetapi setelah subsidi. Nah, sebelum dan setelah. Yang C besar subsidi yang diberikan pemerintah.
Yang D subsidi yang dinikmati oleh konsumen, kalau yang E dinikmati oleh produsen. Nah, ingat pada materi sebelumnya kita harus melihat persamaan penawaran permintaannya itu P sama dengan atau Q sama dengan. Di sini ternyata P sama dengan baik penawaran maupun permintaan. Berarti kita pakainya adalah yang atas P ya, berarti pakainya yang ini. Nah, tapi nanti untuk yang setelah subsidi. Tapi untuk jawabannya yang A, apa namanya, kita masih pakainya berarti yang ini. Ya, kita berarti pakainya yang ini nanti. Jawaban A-nya. Jawaban B-nya nanti pakainya yang ini. Karena persamaan fungsi kuadratnya P sama dengan. Gitu ya. Jangan sampai ketukar. Langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, bisa dilihat, diketahui ini dasarnya adalah dari soal tadi. Jadi, fungsi permintaannya atau PD tadi adalah 300 dikurangi dengan 12 Q kuadrat. Fungsi penawarannya adalah 20 Q kuadrat tambah dengan 4 Q tambah 12. Dan subsidi per unitnya 150 per unit. Nah, ini ya. Ini nanti yang bisa kita gunakan dasar untuk mencari jawaban pada soal A, B, C, sampai E. Oke, kita bahas yang pertama dulu, keseimbangan pasar sebelum subsidi. Karena tadi pakainya P sama dengan, berarti kita pakai PD sama dengan PS. Fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. PD-nya adalah ini, tinggal masuk sini ya. PS-nya itu bawahnya ini, berarti dimasukkan ke yang bawahnya ini. Ya. Nah, di sini apa namanya, tinggal kita bikin sama dengan 0. Nah, saya rubah ke kanan karena koefisien pada variabel terbesarnya itu yang positif terbesarnya di sini. Ini negatif. Kalau ke kiri nanti jadi negatif. Saya bawa ke kanan. Kalau kiri pun tidak masalah. Ya, nanti kalikan dengan negatif. Min 1. Oke, ini min 20 Q kuadrat ini tetap. Min 12 Q pindah ke kanan jadinya plus 12 Q kuadrat. 4Q-nya ini tetap 4Q, plus 12 juga tetap. Nah, yang ini 300 positif, pindah ruas jadi pengurangan. Kurangi 300. Nah, 20 Q kuadrat tambah 12 Q kuadrat, hasilnya adalah 32 Q kuadrat. 4Q, ini juga 4Q. 12 kurangi 300 adalah min 288. Ini kita berarti sudah mendapatkan fungsi kuadrat baru ya, dengan menyamakan antara fungsi penawaran sama permintaan. Nah, kita cari apa namanya akar-akar persamaannya. Kali ini saya menggunakannya adalah rumus ABC. Kan masih ada yang lainnya, ada pengfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, ada menggunakan grafik ya. Nah, tapi saya menggunakannya rumus ABC. Nah, rumus ABC kita harus menentukan ABC-nya. A itu adalah koefisien dari variabel yang pangkat 2, berarti ini 32-nya. Kalau B itu adalah yang variabelnya pangkat 1, ini berarti 4. Ya. Kalau C itu yang tidak ada variabelnya, berarti ini, min 288 diperoleh di sini. Nah, untuk rumusnya adalah ini. Ya. Rumusnya adalah Q1 atau Q2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Nah, tinggal dimasukkan saja. Min B berarti min 4. B kuadrat berarti 4 kuadrat. Min 4AC hanya 32, sehingga min 288 berarti min 4 kali 32 kali min 288. Bawahnya 2A berarti 2 kali 32. Nah, kita sederhanakan. Min 4 plus minusnya tetap 4 kuadrat ini 16, min 4 kali 32 kali min 288 hasilnya adalah 36.864. Nah, ditambah dengan 16 hasilnya adalah 36.880 ini titik ya. Nah, tinggal kita akar. Ya, ini min 4 plus minusnya tetap, akar 36.880 adalah 192,04 bagi 64. Nah, setelah dapat ini, kita nanti pisah. Q1 sama Q2-nya kita cari. Tapi nanti operasi hitungnya gantian. Yang Q1 tambah, Q2-nya pengurangan. Dibalik pun tidak apa-apa. Ya. Nah, kita dapat ini. Langsung aja Q1-nya kita pakai yang tambah tadi.
min 4 tambah 192,04 dibagi 64. Hasilnya 188,04 dibagi 64 sama dengan 2,94. Nah, ini positif ya. Kalau positif kita pakai. Yang keduanya pakai pengurangannya. Berarti min 4 kurangi 192,04 bagi 64. Hasilnya min 196,04 ya dibagi 64 hasilnya. Nah, ini negatif ternyata. Min 3,06. Ini kita eliminasi tidak pakai karena negatif. Ya, harga maupun jumlah harus positif. Kalau negatif kita hilangkan enggak pakai. Ya. Nah, untuk mencari P-nya kita mau pakai PD atau PS, terserah. Nah, saya pilih PD, ini angkanya kecil-kecil ya. Langsung saja Q-nya kita substitusi dari ini ke sini. Nah, jadinya 300 kurangi 12 kali 2,94 kuadrat. 2,94 kuadratnya adalah ini. Ya, tinggal kalikannya 12 kali 8,6436. Hasilnya 103,72. Nah, kita kurangkan. 300 kurangi 103,72 adalah 196,28. Nah, berarti kita sudah memperoleh harga dan jumlah sebelum subsidi. Ya. Di sini harga sebelum subsidinya atau PE-nya adalah 196,28. Untuk jumlah produk sebelum subsidi adalah QE 2,94. Ketemu deh, berarti ini jawaban yang nomor A. Gimana? Oke, semoga paham ya. Dinikmati aja, pokoknya pelan-pelan, diteliti, dan operasi matematikanya harus benar. Next, untuk yang berikutnya, B, keseimbangan pasar setelah subsidi. Nah, PD sama dengan PES absen. Nah, ini yang dirubah hanya pada fungsi penawarannya. Cara merubahnya adalah fungsi penawaran dikurangi dengan subsidinya. Nah, PS kurangi dengan S ya. Nah, di sini fungsi penawarannya kan ini. Subsidinya adalah ini, 150. Dikurangkan. Berarti 20 Q kuadrat tambah 4Q tambah 12 kurangi 150. Kalau pajak kan ditambah ya. Subsidi dikurangi. Diperoleh 20 Q kuadrat tambah 4Q kurangi 138. Nah, tinggal kita masukkan. Kita sudah mendapatkan PS absennya ini. Tinggal masukkan ke rumusnya yang ini. Nah, PD-nya 300 kurangi 12 Q kuadrat. PS absennya 20 Q kuadrat tambah 4Q kurangi 138. Nah, kita bawa ke kiri. Ini 20 Q kuadratnya yang di kanan ini masih tetap. Berarti 4Q sama yang ini. Tandanya sama. Nah, yang ini berubah. 12 Q kuadrat pindah ke kanan jadi ini. Plus. 300 pindah jadinya adalah min. Nah, ini kita yang 20 Q kuadrat tambah 12 Q kuadrat jadinya 32 Q kuadrat. 4 Q-nya tetap. Ini min 138 kurangi 300 min 438. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan kuadrat yang berasal dari fungsi PD dan PS ya, persamaan PD dan persamaan PS. Itu ya. Nah, sekarang kita bikin atau cari akar-akar kuadratnya. Kita pakai tetap rumus ABC ya. Nah, dari ini diperoleh A-nya adalah 32 dari sini, B-nya adalah 4, C-nya adalah min 438. Didapat yang ini. Nah, sekarang tinggal dimasukkan. Min B berarti min 4. B kuadrat, 4 kuadrat, min 4AC berarti min 4, kali A-nya 32, C-nya min 438. 2A-nya berarti 2 kali 32. Nah, kita sederhanakan, min 4 plus minus tetap, 4 kuadrat ada 16, min 4 kali 32 kali min 438 adalah 56.064. Nah, 32 adalah 64, ini sudah. Nah, tinggal kita tambahkan. 16 tambah 56.064 hasilnya 56.080. Nah, yang lainnya tetap ya. Di akar ketemunya berarti 236,81. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, sama seperti pada cara di pertanyaan A, ya, pada sebelum subsidi kita pisah antara Q1 dan Q2-nya. Q1-nya pakai tambah, Q2-nya pakai kurang. Nah,
Q1-nya min 4 ditambah 236,81 dibagi 64, hasilnya 232,81 dibagi 60 ini. Nah, itu ya. Hasilnya 3,64 ini. Nah, karena positif, nanti kita pakai Q2-nya pakai pengurangan yang bawahnya ini. Min 4 kurangi min 236,81 dibagi 64. Diperoleh min 240,81 bagi 64. Ternyata hasilnya negatif. Min 3,76. Ini kita eliminasi. Ya, karena negatif. Nggak mungkin saya mau beli baju sebanyak min 3 atau min 10. Nggak boleh. Kalau saya mau beli baju sebanyak 0, boleh enggak? Boleh. Berarti dia tidak beli. Ibaratnya kalau jalan-jalan ke mall, lihat baju, nah ternyata nggak dibeli pulang. Nah, ini berarti beli baju sebanyak 0. Nah, enggak masalah. Oke, yang penting jalan-jalan ya. Oke, kita mencari P-nya. Di sini kita pakai PD. Mau pakai PS pun sama. Nah, Q-nya kita masukkan di sini, disubstitusi. Jadi 300 kurangi 12 kali 3,64 kuadrat diperoleh 300 kurangi 158,995 didapat 141,01 ya, sudah deh. Berarti kita sudah mendapatkan harga dan jumlah produk setelah subsidi. Itu harganya adalah 141,1 ya, setelah subsidi ya. Jumlah produk setelah subsidinya atau QSP-nya adalah 3,64. Didapatnya dari ini, kalau ini yang ini. Nah, dapat yang B. Gimana? Oke, pelan-pelan ya. Next, kita ke yang soal C. Besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah. SB sama dengan S kali QSB. S-nya adalah besar subsidi. QSB itu adalah jumlah setelah subsidi. Didapat dari ini. Nah, ini. Yang ini 3,64. Ya. Maka 150 kali 3,64 diperoleh 546. Ini adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, subsidi ini nanti dibagi dua. Ya, didapat konsumen sama produsen. Untuk mendapatkan subsidi yang didapat konsumen adalah PE kurangi PSB kali QSB. Ya, PE itu adalah harga sebelum subsidi, PSB itu harga setelah subsidi, QSB adalah jumlah setelah subsidi. Nah, yaitu diperoleh 196,28 kurangi 141,01 kalikan 3,64. Hasil perhitungan itu diperoleh 201,18. Ini adalah subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Ya. Next, yang terakhir adalah besar subsidi yang dinikmati produsen. Ini yang paling mudah, tinggal mengurangkan. Kalau sudah ada data subsidi yang diberikan pemerintah sama yang dinikmati konsumen, tinggal dikurangkan. Berarti 546 di sini, yang 201,18 di sini dikurangkan diperoleh 344,82. Ini adalah jawaban untuk subsidi yang dinikmati produsen. Ya. Alhamdulillah sudah kebahas semuanya ya, antara A sampai E. Gimana? Apakah ada yang sulit? Sambil diteliti ya, apakah ada kesalahan? Karena beberapa dari yang saya buat ada kesalahan dikit dan telah saya revisi pembelajarannya. Dan terima kasih atas masukannya ya. Nah, biasa setelah latihan dan pembahasan ya, untuk mengasah apakah bisa atau tidak, saya telah memberikan sebuah soal latihan yang sekiranya tidak begitu jauh beda ya, biar memudahkan dalam perhitungan. Soalnya adalah sebagai berikut. Nah, latihannya dari fungsi permintaan P sama dengan 275 dikurangi 10 Q kuadrat dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 18 Q kuadrat tambah dengan Q 3Q plus 10. Jika subsidi yang diberikan pemerintah 120 per unit, tentukan A. Harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum subsidi. B-nya sama tetapi setelah subsidi. C-nya besar subsidi yang diberikan pemerintah. Kalau yang D dinikmati konsumen. Kalau yang E subsidinya dinikmati oleh produsen. Oke. Silakan dicoba ya. Saya harapkan tadi setelah melihat
pembahasan saya dan dicermati. Insya Allah kalau benar-benar dicermati dengan baik, ya dengan teliti, insya Allah bisa. Kalau belum bisa ya tinggal diputar ulang lagi. Oke, selamat mengerjakan. Semoga paham dan semoga bermanfaat apa yang telah saya bahas. Terakhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.